Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di pinggiran kota, terdapat seorang santri bernama Hasan. Hasan ini terkenal di kalangan teman-temannya karena satu hal yang paling menonjol, kemampuannya untuk tidur dalam berbagai kondisi, bahkan ketika sedang mengaji. Meskipun dikelilingi oleh suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dan nasihat-nasihat para ustadz, Hasan selalu berhasil memasuki dunia mimpi yang lebih indah dari yang pernah dibicarakan oleh siapapun. Pagi itu, seperti biasa, Hasan duduk di barisan paling belakang kelas, menggenggam kitab yang sepertinya tidak pernah dibuka. Entah itu karena terlalu berat, atau mungkin memang lebih nyaman jika hanya dijadikan alas kepala, Hasan terus terlelap dalam tiduran yang sangat menggoda. Ustadz di depan, yang dengan penuh semangat mengajarkan tentang adab dalam berdoa, tidak tahu bahwa Hasan malah bermimpi menjadi pahlawan super yang bisa terbang dengan jubah hitam dan membawa bola dunia dengan satu tangan. "Hasan, kamu tidak mendengar apa yang saya katakan?" tanya Ustadz Samad dengan suara keras. Hasan terbangun seketika, matanya berkedip-kedip seperti baru bangun dari tidur yang sangat panjang. "Hah? Ustadz, tadi sedang apa?" tanyanya dengan polos, seolah tidak mendengar sedikit pun dari pelajaran yang baru saja dia lewatkan. Semua teman-teman di kelas tertawa terbahak-bahak. Bahkan Ustadz Samad, yang sebenarnya agak kesal, tidak bisa menahan tawa. Bagaimana tidak, Hasan tidur di tengah ceramah yang membahas tentang pentingnya mengetahui waktu sholat. Ustadz Samad hanya menggelengkan kepala. "Hasan, kamu itu bagaikan bantal hidup, selalu ada di mana-mana, tapi tidak pernah membantu." Hasan hanya tersenyum kikuk dan kembali merapikan kain sarungnya. Teman-temannya pun kembali tertawa. Namun dalam hati mereka sebenarnya merasa heran, bagaimana mungkin ada santri seperti Hasan yang bisa tidur begitu nyenyak di tengah kajian agama yang seharusnya penuh semangat dan pemahaman. Namun, keunikan Hasan tidak hanya berhenti di kelas. Bahkan saat waktu sholat tiba, dia pun sering terlambat, bukan karena tidak bangun, tapi karena terlalu asyik tidur kembali setelah sholat subuh. "Kenapa sholat selalu terlambat?" tanya Ustadz Samad suatu pagi, setelah melihat Hasan datang terlambat untuk sholat zuhur. "Maaf, Ustadz. Tadi habis tidur lagi, jadi agak ketinggalan waktu," jawab Hasan santai, tidak ada rasa cemas sedikit pun. Satu-satunya waktu Hasan benar-benar aktif adalah saat waktu makan tiba. Disinilah ia menunjukkan semangat luar biasa. Ia bisa menghabiskan nasi dan lauk pauk dalam hitungan detik, seolah makanan itu akan menghilang begitu saja. "Hasan, kamu kalau makan bisa seperti monster, sudah dikasih makanan banyak, habis dalam sekejap," ujar Ahmad, teman sekamarnya yang selalu terheran-heran. Hasan cuma tertawa sambil menyeka mulutnya. "Ya, siapa tahu besok makanan kita bisa habis duluan. Harus makan cepat-cepat, siapa tahu ada yang lebih lapar daripada kita." Pada suatu hari, kabar mengejutkan datang ke pondok pesantren. Hasan diberitahu bahwa ia harus pulang ke kampung halaman di pedalaman Sumatera karena ada undangan untuk mengajar di sebuah masjid kecil. Semua orang di pondok merasa kebingungan dan tertawa heran. "Hasan, mengajar? Kamu yang kalau disuruh duduk dalam kajian saja sudah tertidur, sekarang malah jadi ustadz." Namun, Hasan menerima tugas itu dengan senyuman lebar. "Bismillah, mungkin Allah ingin saya membawa keceriaan ke sana," ujarnya dengan percaya diri. Teman-temannya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan keputusan tersebut. Hasan tiba di pedalaman Sumatera dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa tidak yakin apakah bisa mengemban tugas sebagai seorang ustadz. Di sisi lain, ia juga merasa sedikit bangga, karena ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada teman-temannya di pondok pesantren bahwa tidur bukanlah halangan untuk menjadi seorang pengajar. Masjid kecil di kampung itu terletak di sebuah desa yang jaraknya cukup jauh dari kota. Kampung itu tidak memiliki banyak fasilitas, namun penduduknya sangat ramah dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan yang serba sederhana. Hasan, yang datang dengan baju gamis dan peci putih, disambut hangat oleh warga setempat. "Selamat datang, Ustadz Hasan," sambut Pak Syahrul, ketua masjid yang juga merupakan tokoh penting di desa tersebut. Hasan hanya bisa tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya. "Terima kasih, Pak Syahrul. Semoga kita bisa saling belajar di sini." Pada hari pertama mengajar, Hasan benar-benar kebingungan. Masjid itu memang terlihat kecil, namun jemaah yang datang sangat antusias.
Mereka adalah warga yang selama ini jarang mendapatkan akses pengajaran agama dari luar. Hasan yang belum berpengalaman mengajar hanya bisa diam sejenak, berusaha mengingat-ingat apa yang pernah dia pelajari selama di pondok pesantren. "Assalamualaikum, saudara-saudaraku," sapa Hasan dengan sedikit gugup. "Waalaikumsalam, Ustadz," jawab jamaah dengan semangat. Lalu Hasan melanjutkan, "Hari ini kita akan membahas tentang mengenai adab-adab dalam kehidupan sehari-hari." Sebenarnya, Hasan hampir saja lupa apa yang seharusnya dia ajarkan, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan ceramahnya. Untungnya, kata-katanya malah membuat orang-orang tertawa ringan. Di tengah ceramah, tiba-tiba ada anak kecil yang berlari ke dalam masjid dan berteriak, "Ustadz Hasan, tidur dong." Seluruh jamaah pun tertawa terbahak-bahak. Hasan yang mendengar suara itu hanya tersenyum malu. Sejak itulah, dia dikenal bukan hanya sebagai ustadz baru, tetapi juga sebagai ustadz yang suka tidur, sesuai dengan julukan yang diberikan oleh anak-anak di desa itu. Namun, tak disangka, kelakuan Hasan yang terlihat tidak serius itu justru membawa perubahan. Alih-alih merasa malu, Hasan malah merasa lebih dekat dengan jamaahnya. Setiap kali dia mengajar, ia selalu berusaha memasukkan humor dan cerita lucu yang mengundang tawa. Semua orang di kampung itu mulai merasa bahwa mengaji tidak harus selalu serius dan penuh ketegangan. Hasan mengajarkan bahwa belajar agama juga bisa menyenangkan, dan tidak ada yang salah dengan tertawa bersama-sama. Pada suatu malam, setelah mengisi pengajian, Hasan duduk bersama warga desa di warung kopi sambil menyeruput segelas kopi hitam. Seorang bapak tua mendekatinya dan berkata, "Ustadz, kami senang sekali belajar dengan cara seperti ini. Tertawa sambil mengaji itu beda banget, gak kayak yang dulu-dulu. Dulu kami takut kalau ada ustadz yang datang." Hasan tertawa mendengar itu. "Ya, Pak, saya juga belajar dari teman-teman di pondok pesantren. Tidur itu kadang bisa membuka mata kita untuk hal-hal baru, loh." Semenjak saat itu, Hasan mulai mengajar dengan penuh semangat. Setiap hari, ia memberi ceramah dengan cara yang unik dan penuh warna. Terkadang ia menggabungkan cerita-cerita lucu dari kehidupan sehari-hari dengan pelajaran agama yang serius, dan para warga semakin merasa nyaman. Bahkan, anak-anak mulai tertarik datang ke masjid, bukan hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk mendengarkan cerita-cerita gokil yang dibawakan oleh Hasan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat warga desa bingung. Meskipun Hasan terkenal sebagai ustadz yang suka tidur dan mengundang tawa, setiap kali ia tidur, entah itu di kelas mengaji atau di warung kopi, ia selalu terlihat sangat tenang dan nyaman. Mungkin karena ia telah belajar untuk menikmati tidur dengan sepenuh hati. Pada suatu malam yang cerah, Hasan duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit. Tiba-tiba, Pak Syahrul datang mendekat dan berkata, "Ustadz, bagaimana rasanya menjadi ustadz di sini? Apakah sudah merasa diterima oleh warga?" Hasan tersenyum dan menjawab, "Saya merasa seperti pulang ke rumah, Pak. Di sini, saya bisa jadi diri saya sendiri. Mengajar, tidur, tertawa, semuanya seimbang. Dan saya yakin, jika kita saling memahami, belajar agama itu tidak harus selalu serius. Tertawa itu juga bagian dari kehidupan yang diberkahi." Pak Syahrul mengangguk, "Betul, Ustadz. Kami semua merasa lebih dekat dengan agama setelah mendengarnya dari Ustadz. Jangan khawatir, Ustadz. Di sini, Anda akan selalu diterima." Dan begitulah, Hasan, sang santri yang terkenal karena kebiasaannya tidur saat mengaji, akhirnya menjadi ustadz yang menginspirasi warga di pedalaman Sumatera. Meskipun cara mengajarnya tidak konvensional, namun ia berhasil membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, Hasan semakin dikenal bukan hanya karena kelakuannya yang unik, tetapi juga karena kelebihannya dalam mengajarkan agama dengan cara yang berbeda. Setiap kali mengajar, ia selalu berhasil membuat orang tertawa, tetapi di balik tawa itu, banyak pelajaran penting yang terselip. Hasan mulai mengajarkan warga desa untuk lebih dekat dengan agama, tanpa rasa takut atau cemas. Ia mengajarkan bahwa agama bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang kebahagiaan, kedamaian, dan rasa saling pengertian. Satu malam, setelah pengajian mingguan di masjid, Hasan duduk di depan rumahnya bersama beberapa anak muda desa yang baru saja selesai belajar. Mereka tertawa bersama, membicarakan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keanehan dan kejadian lucu. Seperti biasa, Hasan tidak pernah ketinggalan dalam membuat lelucon. Namun, kali ini,
ada sebuah percakapan yang membuatnya merenung. "Ustadz, kenapa sih Ustadz selalu tidur saat mengaji di pondok dulu?" tanya Ahmad, salah satu anak muda desa yang baru mengenal Hasan beberapa bulan terakhir. Hasan tertawa kecil dan menjawab, "Ah, itu cerita lama. Dulu saya memang selalu tidur saat mengaji. Tapi siapa sangka, tidur itu kadang mengajarkan kita banyak hal." "Loh, tidur mengajarkan apa, Ustadz?" tanya seorang anak lain yang masih penasaran. "Ya, tidur itu kadang memberi kita waktu untuk merenung, untuk memahami hidup, dan untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Mungkin saat tidur, tubuh kita beristirahat, tetapi pikiran kita tetap bekerja, memproses semua yang telah kita pelajari," jawab Hasan, matanya menatap bintang-bintang di langit. Mereka semua terdiam, seolah mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Hasan. Tiba-tiba, salah seorang anak muda yang dulu selalu terpingkal-pingkal melihat kelakuan Hasan, kini berbicara dengan serius. "Ustadz, ternyata tidur itu juga bisa memberikan pelajaran. Jadi, yang selama ini kita anggap remeh, ternyata bisa jadi sarana untuk memperbaiki diri." Hasan hanya tersenyum, merasa bangga bahwa pengajaran sederhana yang ia bawa ternyata bisa membuka mata orang-orang di sekitarnya. Betul, kadang, hidup itu memang penuh dengan hal-hal sederhana yang tak kita sadari. Tidur, tawa, dan kegembiraan bisa menjadi cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, asalkan kita tidak lupa untuk selalu bersyukur. Di sisi lain, meskipun Hasan telah menjadi ustadz yang disayangi oleh warga desa, masih ada banyak hal yang perlu dia pelajari. Salah satunya adalah menjaga konsistensi dalam ibadah. Suatu malam, saat sholat Isya, Hasan tiba-tiba merasa terlelap di saf barisan depan. Beberapa jamaah yang melihatnya hanya bisa tertawa pelan, namun mereka juga merasa terharu. Meski terkadang terlihat konyol, Hasan selalu ada saat mereka membutuhkan pengajaran. Setelah sholat, Pak Syahrul mendekat dan berkata, "Ustadz, tidur itu tidak salah, tapi jangan sampai kita tertidur dari tugas kita. Ingat, tugas kita bukan hanya menghibur, tetapi juga memberi contoh yang baik." Hasan mengangguk, merasa bahwa pesan tersebut sangat penting. Ia menyadari bahwa meskipun ia bisa mengajar dengan cara yang menyenangkan, ia harus tetap menunjukkan keteladanan dalam ibadah dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama. Sejak saat itu, Hasan mulai lebih serius dalam menjaga ibadahnya, meskipun ia tetap mengajarkan dengan cara yang penuh tawa dan kebahagiaan. Warga desa yang awalnya hanya melihat Hasan sebagai seorang ustadz yang unik, kini semakin menghargai cara mengajarnya yang penuh keceriaan. Bahkan, anak-anak muda yang semula enggan datang ke masjid karena merasa pengajaran agama itu membosankan, mulai bersemangat untuk hadir setiap pengajian. Hasan tidak hanya mengajarkan tentang tata cara beribadah, tetapi juga tentang hidup dengan penuh rasa syukur, tentang tawa yang menyembuhkan, dan tentang pentingnya kebersamaan. Suatu pagi yang cerah, saat Hasan sedang duduk di teras rumahnya, Pak Syahrul datang membawa kabar gembira. "Ustadz, kami sudah memutuskan. Kami ingin membangun madrasah di sini. Madrasah yang mengajarkan agama dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan kita." Hasan terkejut mendengar hal itu. "Benarkah, Pak Syahrul?" "Ya, Ustadz. Kami ingin membangun tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan bagaimana hidup dengan bahagia, penuh tawa, dan selalu bersyukur. Kami ingin mengajak lebih banyak orang untuk belajar tanpa merasa terbebani." Hasan merasa sangat terharu mendengar itu. "Saya akan membantu semampu saya, Pak Syahrul. Mudah-mudahan, madrasah ini bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi kita semua." Sejak saat itu, Hasan menjadi bagian penting dalam pembangunan madrasah baru di desa itu. Dia mengajar di sana dengan semangat yang lebih besar, dan warga desa semakin merasa dekat dengan agama. Hasan mengajarkan mereka bahwa hidup ini bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang bagaimana menikmati perjalanan hidup dengan kebahagiaan yang tulus. Pada akhirnya, Hasan, santri yang dulu selalu tidur saat mengaji, kini telah menjadi seorang ustadz yang menginspirasi banyak orang. Dengan caranya yang unik, dia membawa angin segar di dunia pendidikan agama. Dia mengajarkan bahwa tidak ada yang salah dengan menikmati hidup, tertawa, dan bersyukur atas segala nikmat yang ada. Kadang, tidur yang paling nyenyak pun dapat mengajarkan kita banyak hal yang tak terduga.